Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Kodrat Utama dengan NIM 0732026063 dari Prodi Teknik Pertambangan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas satu dari mata kuliah ventilasi tambang dengan judul presentasi yaitu kecelakaan tambang akibat masalah ventilasi. Nah, jadi di sini ada empat topik pembahasan. Yang pertama itu ada tambang batu bara bawah tanah di Pike River Coal Mine di New Zealand. Yang kedua, tambang batu bara bawah tanah Mitsui Mike di Fukuoka di Jepang. Lalu yang ketiga, tambang bawah tanah di luar negeri. Dan keempat, tambang bawah tanah di Indonesia. Langsung saja di sini yang pertama yaitu kecelakaan yang berada di Selandia Baru atau New Zealand. Jadi untuk kronologi kecelakaan itu sendiri terjadi pada tanggal 19 November 2010 yang terjadi akibat ledakan besar di tambang batu bara bawah tanah Pike River yang berlokasi di Pulau Selatan, New Zealand. Ledakan ini terjadi pada pukul 15.44 waktu setempat dan menewaskan 29 penambang yang berada di dalam tambang. Hanya dua pekerja yang berhasil keluar selamat dan ledakan susulan terjadi pada tanggal 24, 26, dan 28 November yang mempersulit proses evakuasi dan pemulihan jenazah dengan suhu tinggi dan gas beracun akibat ventilasi yang lumpuh membuat akses ke dalam terowongan sangat berbahaya. Lalu di sini ada desain ventilasi yang bermasalah. Jadi ventilasi tambang yang dirancang dengan menempatkan kipas utama di dalam tambang, bukannya di permukaan seperti praktik standar internasional. Lokasi kipas tersebut terlalu dekat dengan sumber gas metana dan tidak memiliki pelindung ledakan. Ketika ledakan pertama kali terjadi, kipas utama dan sistem ventilasi cadangan langsung rusak menghentikan seluruh sirkulasi udara di dalam tambang. Kondisi ini menyebabkan gas metana dan karbon monoksida menumpuk mempercepat kematian korban. Tambang juga tidak memiliki sistem kontrol terpadu untuk ventilasi dan tidak menunjuk penanggung jawab spesifik untuk mengelola sistem ventilasi harian. Lalu selanjutnya manajemen gas metana yang gagal. Jadi pada Pike River ini berada di wilayah batu bara bergas tinggi, di mana metana secara alami terbentuk dari bata bara. Sistem pre-drains atau pengeringan gas yang digunakan sangat minim dan hanya bersifat pemetaan. Gas yang keluar dari batu bara tidak dikendalikan dengan baik dan justru dibiarkan keluar ke dalam terowongan aktif. Beberapa pipa ventilasi pun bocor dan ada sensor gas yang tidak berfungsi atau dikalibrasi secara keliru, sehingga indikator bahaya tidak muncul. Tercatat pada 21 peringatan metana dalam 2 bulan sebelum ledakan, namun tidak ditindaklanjuti secara serius oleh manajemen perusahaan. Lalu di sini pemicu dari ledakan dan dampak dari ventilasi. Jadi kondisi ventilasi yang buruk ini memungkinkan akumulasi gas metana mencapai 5-15% rentang yang sangat mudah terbakar. Diduga kuat percikan api dari mesin rod header atau percikan listrik memicu ledakan. Karena tidak adanya sistem pengurung api, ledakan menyebar ke seluruh tambang. Setelah ledakan, sistem ventilasi langsung rusak total, yaitu memicu akumulasi gas racun atau afterdamp, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida, yang membunuh korban yang masih hidup pasca ledakan dan menyulitkan penyelamatan. Lalu adapun implikasi hukum dan reformasi. Jadi pada Pike River Coal akhirnya bangkrut dan hanya membayar sebagian kecil dari denda yang dikenakan. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja New Zealand direvisi besar-besaran dengan hadirnya Health and Safety at Work Act pada tahun 2015. Pemerintah juga membentuk WorkSafe NZ dan High Hazard Unit untuk melakukan pengawasan pada tambang-tambang bawah tanah. Selain itu, tambang ini menjadi pelajaran internasional akan pentingnya desain ventilasi, pengawasan gas, dan budaya keselamatan kerja. Selanjutnya, kecelakaan tambang Mitsui Mic di Jepang. Jadi kronologi kecelakaannya itu terjadi pada tanggal 9 November tahun 1963. Terjadi ledakan besar akibat akumulasi debu batu bara dan gas beracun di tambang Mitsui Mike, Fukuoka, Jepang. Sebanyak 458 orang tewas dan lebih dari 555 lainnya terluka, menjadikannya kecelakaan tambang terburuk dalam sejarah Jepang. Tambang ini sebelumnya merupakan tambang batu bara terbesar di Jepang dan memiliki sejarah produksi yang panjang. Sebagian besar korban meninggal karena keracunan karbon monoksida setelah ledakan yang utama. Jadi apa sih penyebab primer dari kecelakaan ini? Jadi penyebabnya itu ledakan disebabkan oleh akumulasi debu batu bara yang tidak dikendalikan. Debu ini seharusnya dibasahi secara rutin, tetapi karena kekurangan tenaga kerja dan pengurangan biaya setelah konflik serikat buruh, standar ini diabaikan. Setelah ledakan karbon monoksida,
terbentuk dalam jumlah besar akibat pembakaran tidak sempurna dan material batu bara. Tidak ada sistem pembuangan gas yang efektif, sehingga CO menyebar melalui ventilasi ke seluruh lorong tambang dan menyebabkan kematian massal. Nah, di sini masuk ke kegagalan sistem dari ventilasinya. Jadi, ventilasi pada tambang ini justru memperburuk situasi. Akibat kipas utama terus bekerja setelah ledakan dan menyebabkan gas beracun ke seluruh area tambang, bukan mengekstraksinya keluar. Selain itu juga tidak ada sistem penyekat atau isolasi untuk menghentikan pergerakan gas berbahaya dari area ledakan ke zona kerja lainnya. Ventilasi ganda atau sistem kontrol otomatis tidak tersedia pada waktu itu dan tambang tidak memiliki sistem evakuasi gas darurat atau sensor gas modern. Jadi untuk langkah penanggulangannya itu setelah kecelakaan, tambang ditutup sementara dan dilakukan perombakan besar-besaran pada sistem keselamatan dan prosedur kerjanya. Sistem kontrol debu ditingkatkan, sistem ventilasi direvisi, dan diterapkan prosedur inspeksi yang lebih ketat. Meskipun kembali beroperasi, tambang akhirnya ditutup permanen pada tahun 1997 akibat penurunan industri batu bara di Jepang. Kecelakaan ini menjadi pelajaran penting dalam manajemen risiko debu batu bara dan gas beracun. Selanjutnya ada ledakan tambang bawah tanah di Sawalunto oleh CV Cipta Perdana pada tahun 2009. Jadi untuk kronologi kejadiannya itu, kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Juni 2009 sekitar pukul 10 WIB terjadi di KP Eksploitasi PT Dasrat Sarana Arang Sejati yang dikelola oleh CV Cipta Perdana di Bukit Bual Ngalau, Cigak, Sawalunto, Sumatera Barat. Untuk kondisi saat pengeborannya itu dilakukan secara manual, bor tangan, dan berlincong tanpa ventilasi mekanis, hanya mengandalkan ventilasi alami melalui mulut dari lubang. Lalu untuk korban dan dari ledakan tersebut yaitu kombinasi gas metana yang sekitar 2% per lapangan dan percikan listrik dari genset menyebabkan ledakan yang hebat. Ledakan melempar material hingga 150 meter dan korban sejauh 50 meter dari lubang dan menewaskan 32 pekerja, 31 dievakuasi dari dalam, satu satu di luar lubang dan melukai 13 orang. Jadi masuk ke sistem ventilasinya. Jadi pada ventilasi tambang saat kejadian hanya mengandalkan ventilasi alami tanpa adanya kipas, blower, ataupun ducting khusus. Hal ini sangat berbahaya karena tambang batu bara berisiko tinggi terhadap akumulasi gas metana yang mudah meledak. Tidak adanya sistem mekanis menyebabkan sirkulasi udara tidak optimal sehingga gas metana yang muncul dari lapisan batu bara terperangkap di ruang tertutup. Selain itu juga tidak tersedia sistem pemantauan gas seperti sensor CH4 sehingga akumulasi gas tidak terdeteksi sebelum mencapai titik ledakan. Lanjut ke mekanisme ledakannya. Jadi ledakan ini terjadi akibat akumulasi gas metana dalam tambang yang kemudian dipicu oleh percikan api, kemungkinan berasal dari genset atau hubungan pendek listrik di dalam area kerja. Konsentrasi gas metana dalam kadar tertentu antara 5-15% sangat mudah meledak jika terdapat sumber pemantik api. Karena ventilasi tidak mampu membuang gas secara efisien, gas tersebut terkonsentrasi di ruang kerja dan langsung meledak saat terpicu tekanan udara dari ledakan bahkan menyebabkan air blast yang menambah kerusakan dan jumlah korban. Lalu akar masalah dan penyebab utama. Jadi faktor utama dari penyebab kecelakaan ini itu adalah tidak tersedianya sistem ventilasi yang layak di dalam tambang bawah tanah. Selain itu juga kurangnya kesadaran operator terhadap pentingnya pengukuran gas secara rutin dan ketiadaan sistem sensor otomatis yang memperparah situasi. Tambang juga tidak memiliki SOP tanggap darurat yang memadai serta tidak dilengkapi jalur evakuasi atau pelatihan keselamatan bagi pekerja. Penggunaan genset juga dalam ruangan tertutup tanpa pengamanan dan dari potensi percikan api turut memperbesar risiko terjadinya ledakan. Lalu, adapun dampak dan penanganannya. Jadi kecelakaan ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 32 orang yang meninggal dan 13 lainnya mengalami luka bakar dan trauma akibat tekanan ledakan. Pemerintah melalui Kementerian SDM dan tim penyelamat dari PT Bukit Asam, Basarnas, dan TNI Polri langsung turun tangan melakukan evakuasi dan penutupan lokasi tambang. Selain itu, pemerintah Kota Sawalunto menghentikan sementara semua aktivitas tambang bawah tanah di wilayah tersebut hingga dilakukan evaluasi dan audit keselamatan menyeluruh oleh tim dari Ditjen Minerba. Nah, di sini untuk mencegah kejadian serupa, perlu dilakukan perbaikan sistem ventilasi dengan memasang blower mekanis dan ducting untuk memastikan aliran udara mengalir dari zona bersih ke area kerja aktif. Selain itu juga, tambang harus dilengkapi dengan sensor gas metana yang mampu memberi peringatan dini saat kadar mendekati batas berbahaya. Penerapan SOP keselamatan dengan kerja yang jelas,
pelatihan rutin kepada pekerja tambang, serta audit keselamatan secara berkala oleh instansi teknis harus menjadi bagian integral dalam pengelolaan tambang bawah tanah. Lanjut, yang terakhir ada kejadian di Yalsomal Coal Mine yang terjadi di Iran pada tahun 2012. Jadi kejadian ini terjadi pada 18 Desember 2012, terjadi akibat ledakan fatal di tambang batu bara bawah tanah, yaitu Yalsomal dekat Tabas, Provinsi South Khorasan, Iran. Ledakan ini disebabkan oleh akumulasi gas metana yang tidak terdeteksi karena sistem ventilasi yang buruk. Ledakan juga terjadi sekitar pukul 7.30 pagi lokal di area bernama Ovoxe. Ketika gas metana yang terperangkap dalam tambang mencapai kadar eksplosif, meskipun sistem pengukuran gas seharusnya memantau situasi ini sebelum para pekerja masuk. Prosedur tersebut tidak dijalankan dengan benar. Sejumlah pekerja sudah berada di dalam lorong ketika ledakan terjadi, sehingga 8 menderita luka fatal. 8 orang. Di sini langsung ke pembahasan mengenai ventilasi yang tidak memadai. Jadi investigasi dari kejadian tersebut menyimpulkan bahwa sistem ventilasi tidak mampu mencegah penumpukan metana di lokasi ledakan. Meski petugas keselamatan diharuskan melakukan pengecekan gas sebelum shift kerja, prosedur ini malah diabaikan atau dilaksanakan secara asal-asalan. Hal ini menyebabkan metana terkumpul tanpa terdeteksi dan menciptakan kondisi eksplosif yang mematikan begitu ada sumber pemantik, misalnya percikan dari alat bor di dalam lorong tambang. Lalu penyebab dan mekanisme ledakan. Ledakan dipicu oleh gabungan gas metana dan oksigen dalam kadar kritis yang itu di zona 5-15% karena ventilasi tidak membuang gas secara real time dan petugas tidak menjalankan pemantauan sebelum masuk. Gas tetap terperangkap di lokasi kerja. Ketika terjadi percikan api, semua gas yang sudah siap meledak terbakar sekaligus dan menghasilkan ledakan besar di ruang sempit tambang. Lalu ada dampak dan korbannya. Akibat kejadian tersebut, 8 pekerja tewas dengan luka bakar dan cedera akibat tekanan ledakan. Keluarga dari korban menuntut diadakannya investigasi lebih mendalam, lalu pemerintah setempat memperlambat operasi tambang dan meminta dilakukannya audit keselamatan menyeluruh untuk mencegah insiden berulang. Lalu insiden ini juga menjadi peringatan akan pentingnya sistem ventilasi dan yang efektif dalam melindungi pekerja. Lalu apa sih akar masalah dari kegagalan sistem ini? Jadi tulisan investigatif mengungkapkan ada dua kegagalan utama itu. Yang pertama, tidak ada implementasi praktis pengukuran gas metana sebelum shift dimulai, meski petugas berwenang seharus melakukannya. Yang kedua, sistem ventilasi tidak didesain untuk memecah konsentrasi CH4 dengan cukup cepat sehingga gas tetap berkumpul di end of drift pada udara. Keduanya menunjukkan lemahnya kontrol teknis dan human error dalam pengelolaan tambang. Lalu, rekomendasi keselamatan teknisnya, yaitu untuk mencegah tragedi serupa, tambang seperti Yal Shamal ini harus memasang dan rutin periksa blower mekanis dan ducting udara agar sirkulasi udara memadai, lalu pemasangan sensor gas metana, otomatis dan alarm yang wajib di area kerja dan lorong. Lalu SOP pengukuran sebelum dan sesudah shift harus ditegakkan dan diverifikasi. Lalu pelatihan juga keselamatan wajib bagi petugas tambang untuk mengenali kondisi bahaya gas, plus audit independen untuk mengevaluasi sistem ventilasi. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu buruknya sistem ventilasi ini merupakan salah satu faktor paling krusial yang memicu kecelakaan kerja yang berskala besar dan mematikan. Ventilasi tambang berperan penting dalam memastikan sirkulasi udara bersih, membuang gas-gas berbahaya seperti metana dan karbon monoksida, serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja tambang. Ketika sistem ventilasi tidak dirancang atau tidak berfungsi dengan baik, gas-gas tersebut dapat terakumulasi di dalam lorong tambang, menciptakan risiko besar akan ledakan atau keracunan. Kecelakaan tragis yang terjadi di tambang batu bara bawah tanah CV Cipta Perdana Sawalunto menjadikan contoh nyata bagaimana kita jika tidak menerapkan tidak adanya sistem ventilasi mekanis dan sensor gas menyebabkan ledakan metana yang menewaskan 32 pekerja. Hal serupa juga terjadi di Yal Somal, Main Iran, yang dimana ventilasi yang tidak efektif dan kelalaian dalam deteksi gas menyebabkan kecelakaan yang fatal. Lanjut juga ke kasus Spike River Coal Mine di Selandia Baru yang menggambarkan bahwa bahkan di negara maju pun kurangnya sistem ventilasi sekunder, lemahnya pemantauan metana, dan buruknya manajemen keselamatan dapat berakibat fatal. Dalam insiden tersebut, dua ledakan metana terjadi secara beruntun karena akumulasi gas di lorong yang tidak diventilasi dengan baik.
menewaskan 29 orang. Investigasi menyebut bahwa perusahaan gagal memenuhi standar ventilasi dan pengawasan gas yang berlaku. Sementara itu juga terjadi di Jepang pada tahun 1963 yang menyebabkan lebih dari 400 kematian, menunjukkan bahwa ventilasi yang tidak mampu menangani gas CO pasca ledakan juga bisa memperparah jumlah korban bahkan setelah ledakan awal selesai. Semua kasus tersebut memiliki kesamaan, yaitu ventilasi tidak dirancang oleh untuk menangani skenario gas ekstrim dan tidak didukung oleh sistem deteksi gas serta prosedur keselamatan yang ketat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem ventilasi tambang bawah tanah harus menjadi komponen utama dalam perencanaan keselamatan tambang supaya tidak terjadi kecelakaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.